Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan Konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain: layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang mikro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, Bergabung bersama kami. Halo, saya di sini sebagai konselor, nama saya Rizky Agung Ribo. Halo, kenalin nama aku Dian. Aku di sini sebagai konselor. Halo, saya Ironika Salayana. Bisa dilihat sebagai apa? Kamera. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam, siapa tuh? Saya Pak. Silakan masuk. Silakan duduk dulu. Oh, ini bagian ya dari kelas 1. Iya Pak, saya mau diapain Pak? Marahin ya? Enggak, jadi gini, bahwa itu udah dapat laporan dari guru-guru katanya Mbak Dian itu sering tidak mengerjakan tugas. Apakah benar itu? Iya Pak. Oke, sebelum kita lanjut membahas masalah yang Mbak Dian alami, Bapak akan menjelaskan terkait asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Jadi asas keterbukaan itu Mbak Dian menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupin. Kemudian untuk asas kerahasiaan, yang tahu cerita Mbak Dian itu cuma kita berdua. Jadi cuma di ruangan ini yang kita tahu Mbak Dian. Seperti itu, Pak bisa dipahami Mbak Dian. Bisa Pak. Oke, kita lanjut. Jadi apa alasan Mbak Dian tidak mengajarkan tugas yang diberikan guru kepada Mbak Dian? Jadi gini Pak, saya itu kan ikut banyak kegiatan ekstrakurikuler. Kadang tuh saya udah capek buat ngerjain tugas. Sebenarnya udah saya cicil buat mengerjakan, tapi akhirnya karena saya kecapean, jadi saya nggak selesai buat ngerjainnya. Terus dari guru itu juga banyak gitu loh Pak ngasih tugas sama saya. Terus jadinya ya nggak kejar deadline-nya. Oke,
Oke, Bapak paham yang dirasakan ujian. Itu adalah masalah yang cukup umum. Salah satu pendekatan yang disebutkan itu adalah teknik behavioral kontrak. Apakah Mbak Dia pernah mendengar mengenai sebelumnya? Belum sih Pak. Jadi gini Mbak Dia, teknik behavioral kontrak itu merupakan sebuah perjanjian kontrak antara kita tentang untuk mengatasi masalah belajar Mbak Dian. Mbak Dian kan sering malas belajar. Nah, jadi di kontrak ini itu ada perjanjian antara Mbak Dian dengan saya untuk memajukan Mbak Dian. Bagaimana untuk langkah selanjutnya agar Mbak Dian tidak malas lagi belajar. Jadi sebelumnya Bapak mau bertanya kepada Mbak Dian, apakah Mbak Dian itu ada kemauan untuk berubah? Sebenarnya dari saya itu ada Pak untuk niatan buat berubah. Soalnya juga saya melihat nilai akademis saya juga mulai menurun, dan saya juga pengen gitu loh Pak, bisa kayak teman-teman, bisa mengikuti pelajaran, gak ketinggalan pelajaran. Baik, dari penjelasan Mbak Dian tadi, apakah Mbak Dian itu sepakat dari penjelasan saya mengenai teknik behavioral kontrak tadi? Sepakat Pak, tapi teknik behavior kontrak itu gimana sih Pak? Jadi gini Mbak Dian, di teknik behavioral kontrak itu kan ada lembar kontrak perilaku. Nah, di sini ada lembar kontrak perilaku Mbak Dian. Nah, ini kan yang pertama, kontrak perilaku yang pertama isi nama dulu yang terlebih dahulu. Kemudian Mbak Dian setujui apa yang mau dilakukan Mbak Dian. Kemudian tujuan apa Mbak Dian melakukan ini. Terus yang kedua, jika Mbak Dian tidak bisa melakukan, ada konsekuensinya. Nah, bila Mbak Dian itu bisa melakukan kontrak ini sampai selesai, Mbak Dian akan mendapatkan reward dari saya. Kalau untuk tanggal terakhirnya ini apa Pak maksudnya? Ini kan nanti ini ada tanggalnya. Ini dibuat tanggal berapa? Nah, Mbak Dian melakukan ini sampai tanggal berapa seperti itu. Jika Mbak Dian ini bisa melakukan ini secara langsung, Mbak Dian akan mendapatkan reward. Oh, jadi nanti ini kan dibuatnya tanggal ini ya Pak ya. Terus kalau kontraknya ini sampai tanggal ini, nanti aku dapat reward ini dari Bapak. Iya. Oh, gitu. Dan kontrak ini disetujui saya dan Mbak Dian. Nanti ada tangannya. Baik Mbak Dian, dari penjelasan kontrak perilaku yang tadi saya jelaskan, Mbak Dian nanti mengisi kontrak perilaku ini. Nah, sebelum mengisi kontrak perilaku ini, tanggal berakhir dari kontrak ini ditentukan secara Mbak Dian. Nah, dari Mbak Dian sendiri maunya berapa minggu? Kalau 2 minggu gimana Pak? Boleh. Nah, sekarang Mbak Dian kan sudah ditentukan ini tanggal berakhirnya. Mbak Dian sekarang mengisi Isi dulu ya Pak. Oke, setelah ini diisi, Mbak Dian menandatangani kesepakatan ini di sini. Oke, sekarang Bapak yang menandatangani kesepakatan yang kedua. Oke. Baik, sesi tanda tangan kontrak perilaku sudah kita lakukan, sudah kita sepakati. Terus sekarang kita memiliki rencana yang cukup jelas, Mbak Dian, agar Mbak Dian kedepannya lebih baik lagi dan tidak bermalas-malasan untuk belajar lagi. Apakah Mbak Dian siap mencoba kontrak ini? Siap Pak, saya akan mengusahakan untuk menepati kontrak
perilaku yang sudah kita sepakati bersama. Semoga nanti saya bisa lebih baik lagi ke depannya, dan saya bisa mengejar akademis seperti teman-teman saya. Bagus, kamu sudah memulai langkah pertama kamu untuk melakukan perubahan di dalam kontrak ini. Jika ada kesulitan pada evaluasi minggu depan atau perjalanan Mbak Dian selama menjalani kontrak ini, Mbak Dian bisa menghubungi saya kembali. Terus semoga Mbak Dian dapat mendapatkan perubahan di kontrak perilaku ini. Semoga sukses Mbak Dian. Baik Pak, terima kasih atas bantuan yang Bapak berikan kepada saya. Semoga saya bisa melakukan kontrak perilaku ini dan ada perubahan yang signifikan dari saya. Baik Mbak Dian, semoga Mbak Dian dapat melakukan perubahan itu. Saya juga terima kasih Mbak Dian sudah mempercayai saya untuk menyelesaikan masalah Mbak Dian dan solusi kepada Mbak Dian. Setelah ini sesi konseling saya cukupkan. Setelah ini Mbak Dian pulangnya hati-hati dan ini kontrak perilakunya selalu dikodok. Baik Pak, saya permisi dulu. Makasih ya Pak. Oke, kemudian bisa. Iya Pak.